Bab 4049. Bergerak lagi. Kenny Gu ini memang agak lihai. Mereka hanya mempertimbangkan hidangan mana yang lebih mahal atau lebih enak untuk menyenangkan si tua, tetapi mereka tidak memikirkannya dari titik ini. Jangan-jangan dia benar. Kamu pergi ke restoran kecil di sisi timur kota kuno, bukan? Kata si tua. Ya, senior, itu di sana. Mata Kenny Gu bahkan lebih bersemangat. Si tua dapat memberitahu lokasi, yang membuktikan bahwa pihak lain pernah ke tempat ini. Lalu apakah kamu tahu orang-orang seperti apa yang berkumpul di sana? Si tua bertanya lagi, tapi kali ini, Kenny Gu tidak bisa menjawab. Orang-orang lain di kota kuno ini seperti orang mati yang hidup, tidak ada cara untuk menyelidikinya. Tidak tahu. Biarkan aku memberitahu kamu. Si tua berdiri dari kursi rotan dengan wajah sinis. Itu adalah sekelompok pengemis di kota kuno karena harga yang disediakan oleh restoran rendah, bahkan pengemis yang meminta uang pun mampu membelanjakannya. Lalu kamu berpikir bahwa aku pernah pergi ke tempat yang rendahan seperti itu? Senior, aku tidak bermaksud begitu. Rasa percaya diri di wajah Kenny Gu langsung menghilang. Sialan, aku ini hanya berhemat dan berpakaian sederhana, tapi bisa-bisanya kamu memperlakukanku seperti pengemis. Keluar dari sini, segera keluar. Si tua tampak murung dan mengutuk. Wanita sialan ini sebenarnya menganggap pemilik kota ini sebagai pengemis. Dia sama saja dengan mencari kematian. Dengan gerakan kipas, embusan angin bertiup. Piring di atas meja terbang keluar dan jatuh ke tanah dengan percikan, menyebabkan Kenny Gu mundur ketakutan. Teman seiman, jika salah, ia sudah anggap saja salah. Tapi mengapa kamu begitu menghina dan menakuti muridku? Melihat muridnya dimarahi, tetua Cui tiba-tiba menjadi tidak senang. Dia menunjukkan gayanya di istana bintang Ningzu dan langsung menyerang si tua. Apakah aku tidak boleh menakuti muridmu? Kalau begitu aku akan memukulmu saja. Si tua mencibir dan menunjuk. Di ujung jarinya, sentuhan es langsung mengembun. Semburan udara dingin terbang melalui kehampaan dan meledak di dada tetua Cui. Tetua Cui mendengus teredam dan terbang mundur, lalu darah menyembur dari mulutnya. Kamu. Tetua Cui tidak menyangka pihak lain akan menyerangnya begitu saja dan tubuhnya bergetar karena marah. Dasar bajingan tua. Apakah kamu pikir aku akan mentolerir kamu? Jika kamu berani berbicara omong kosong, aku akan memotong lidahmu. Kutuk si tua. Semua kultivator terdiam. Mereka berpikir bahwa kultivator Ningzu ini benar-benar akan mendapatkan kesempatan, tetapi tidak menyangka hasilnya lebih buruk dari sebelumnya. Hanya ada satu kesempatan tersisa sekarang. Tetapi aku ingat, bukankah semua ini adalah kuota kultivator Ningzu, tapi mengapa berpisah? Teman seiman, tidakkah kamu mendengar barusan? Kenny Gu ini mengambil 9 kuota dan satu lainnya ada di seorang kultivator Ningzu. Siapa orang itu sebelumnya? Kudengar itu Tobikiyu, tapi statusnya masih rendah. Ketika Kenny Gu datang, semua keuntungannya diambil olehnya. Satu kesempatan. Tampaknya tidak akan ada hasil pada siang hari ini. Sudah ada 2 kultivator di kota kuno yang lolos, tapi kita sama sekali tidak bisa melihat adanya kesempatan. Hal ini adalah ujian nasib. Mungkin Tobikiyu ini bisa berhasil dalam satu kesempatan. Selanjutnya, ketika semua orang sedang berdiskusi, terlihat sekelompok orang dalam kekacauan yang dibawa oleh Kenny Gu pergi memapah tetua Cui, lalu lelaki tua itu mendengus dingin. Kali ini, giliran tetua Jing, Riko Zeng dan yang lainnya menjadi gugup.
Orang terakhir yang muncul tidak lain adalah Eric Kin. Rico Zheng dan yang lainnya menantikan apakah Eric Kin dapat menggunakan satu kesempatan ini untuk berhasil. Tetua Jing khawatir, akankah Eric Kin dan klan beruang berhasil? Dia begadang semalaman dan dia tidak memikirkan bagaimana Eric Kin bisa mengendalikan orang tua, si tua. Kali ini, seperti Kenny Gu, Eric Kin baru saja keluar dari kerumunan sendirian, tanpa ada apapun di tangannya. Dan semua orang melihat seorang pria berjubah abu-abu di pinggir jalan sedang mendorong gerobak kecil. Berpura-pura misterius. Lelaki tua itu mendengus. "Senior, aku jamin kamu akan puas dengan barang ini," kata Eric Kin sambil tersenyum tipis. Melihat pria tua aneh di depannya, dia menarik napas dalam-dalam pada saat yang bersamaan. Orang tua ini memiliki kepribadian yang aneh dan tidak memberikan petunjuk apapun kepada semua orang. Jika pencarian ini terus berlanjut, tidak akan ada hasil dalam 10 hari bahkan setengah bulan. Apakah lelucon di kota ini dapat berakhir di tangannya sendiri dan dapat akan melihat tempat warisan ketika meninggalkan kota, itu tergantung pada satu kesempatan ini. Orang berjubah abu-abu itu dengan cepat mendekat, mengambil sebuah kotak di kereta dan meletakkannya di atas meja panjang. Dengan suara teredam, kotak itu dibuka dari semua sisi, memperlihatkan kotak makanan halus di dalamnya. Alasan suara teredam itu karena kotak berwarna api itu sangat besar, berukuran 1 meter persegi, hampir sebesar meja kecil. Semua kultivator tampak sedikit terkejut, apa yang dimasukkan Eric Kin ke dalam kotak sebesar itu. Kali ini, giliran orang berjubah abu-abu yang beraksi. Dia membuka kotak itu dan di dalamnya ada sampul biru samar. Dan ketika tutupnya diangkat, ada kubah logam di dalamnya. "Apa yang kamu lakukan?" Satu demi satu lapisan dibuka, seperti boneka bersarang dan tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, membuat si tua tidak senang. "Senior, karena aku yakin kamu akan puas dengan isi di dalamnya, jadi aku menyiapkannya dengan lebih serius." Eric Kin tersenyum misterius. Segera setelah itu, orang berjubah abu-abu membuka beberapa lapisan lagi. Sampulnya semakin kecil, tetapi harapan semua orang semakin tinggi. Eric Kin membuat kotak makanan menjadi begitu misterius, hal spesial apa yang ada di dalamnya. Yang paling dibenci adalah kotak-kotak makanan ini diukir dengan pola formasi, yang bahkan tidak bisa ditembus oleh orang kerohanian. "Senior, ini lapisan terakhir." Tiba-tiba, Eric Kin berbicara. Sekarang, mata semua orang terfokus pada tangan orang berjubah abu-abu. Saat tutupnya diangkat, mangkuk porselen putih besar terbuka di depan semua orang. Tetapi melihat isi dalam mangkuk, semua kultivator benar-benar terpana seolah-olah mereka disambar petir. Karena Eric Kin sengaja membuatnya begitu misterius, tapi ternyata itu adalah semangkuk air jernih. Orang tua ini meminta semua kultivator untuk mengeliling kota kuno dan menghabiskan banyak batu roh untuk menemukan makanan lezat, tetapi Eric Kin mengeluarkan semangkuk air yang tidak berharga. Bisa-bisanya Eric Kin menebak bahwa benda di hati lelaki tua itu adalah semangkuk air putih, sungguh keterlaluan. Sebelumnya Kenny Gu memperlakukan orang tua penguasa kota sebagai pengemis, kemudian Eric Kin memberi si tua semangkuk air sebagai makanan lezat. Pejuang kebanggaan dari Mingsu memang yang satu lebih aneh dari yang lain. Bahkan di kejauhan, tetua Cui yang baru saja bangun juga tercengang. Ini adalah... Meskipun si tua itu sudah berpengalaman, tetapi dia jelas tertegun sejenak. Rupanya dia juga tidak menyangka bahwa Eric Kin akan memberikan benda ini.
Saat itulah semua orang tercengang dan mata mereka semua berkumpul di mangkuk air. Bergerak. Mata Erikin menjadi tajam dalam sekejap dan dia berteriak pelan kepada orang berjubah abu-abu itu. Pakaian orang berjubah abu-abu itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan wajah Susan Xiong. Pada saat yang sama, di atas kepalanya, sebuah tripod kecil melayang. Di atas tumpuan kaki 3 perunggu, asap dengan cepat mengepulkan siluman beruang berukuran besar. Pada saat ini, pada kotak makanan yang dibuka lapis demi lapis, berbagai pola formasi dirangkai secara seri dan berubah menjadi tali, lalu langsung mengikat si tua. Bersambung.